Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara peserta kuliah program S2 Kesehatan Masyarakat Pasca Sarjana Universitas Andalas dari Fakultas Kedokteran. Baik, ini pertemuan kita yang kedua. Hari ini kita akan bicarakan mengenai dua topik lagi, yaitu mengenai kepribadian serta psikopatologi, dan yang kedua nanti apa itu gangguan kepribadian. Jadi kita berharap kita tahu dulu yang normal, baru setelah itu kita mengerti atau memahami apa yang tidak normal. Jadi kepribadian ini penting saya sampaikan, karena ini juga menyangkut bagaimana kita membina anak supaya memiliki kepribadian yang cukup matang dan kepribadian yang bisa cukup adaptif, ya, dan sehingga dengan demikian akan terbentuk masa dewasa atau anak akan memasuki masa remaja maupun masa dewasa dengan kepribadian yang cukup bagus atau kepribadian yang cukup matang dan bisa beradaptasi dengan lingkungan dimanapun dia berada. Jadi tolong dilihat slide yang sudah saya bagikan. Yang pertama itu mengenai kepribadian dan psikopatologi. Ya, kalau kita lihat mengenai teori-teori kepribadian itu sangat banyak teori kepribadian dari segi psikologisnya, yaitu ada yang disampaikan oleh Sigmund Freud, ada yang disampaikan oleh Erik Erikson, ada oleh Carl Abraham, Alfred Adler, John Bowlby, dan Anna Freud. Tapi yang paling sering, terutama dalam ilmu psikiatri, yang paling sering dipakai adalah teori kepribadian dari Sigmund Freud, ya. Sigmund Freud itu karena itu nanti akan menyangkut bagaimana seseorang menjadi sakit ketika dia sudah dewasa. Itu ada kaitannya dengan pengalaman masa kecil yang kurang bahagia. Ya, yang pertama kita lihat dari teori psikoseksual dari Sigmund Freud itu lebih dikenal dengan psikoseksual. Jadi tiap-tiap fase perkembangan anak itu ada organ-organ atau hal-hal sebagai pusat kenikmatannya. Ya, dimulai daripada masa lahir, dari umur 0 masa bayi. Nah, itu berbeda-beda tiap tahap perkembangan apa itu daerah yang disukainya gitu ya. Jadi ini sering dipakai sebagai acuan dalam perkembangan mental anak, yaitu teori dari Sigmund Freud. Tapi di sini dia namanya memang teori psikoseksual, tapi ini lebih luas artinya, bukan dari segi seks saja ya. Ini psikoseksual itu lebih psikologis yang berhubungan dengan masalah seksual. Jadi seksual di sini bukan hanya dalam tanda kutip, bukan seks. Seks itu hanya dalam arti kecil. Jadi organ-organ, zon-zon atau daerah-daerah kenikmatan dalam fase-fase perkembangan manusia itu berbeda-beda sesuai dengan umurnya ya. Dan itu akan selalu berubah-ubah sampai dia memasuki masa remaja. Baik, mari kita lihat slide berikutnya, yaitu fase-fase perkembangan dari psikoseksual itu. Yang pertama yaitu fase oral. Jadi fase oral ya. Fase oral itu adalah zona kenikmatannya adalah daerah mulut. Jadi kita lihat pada anak bayi, dia paling senang, kalau dia rewel, kalau dia nangis, sesuatu dimasukkan ke mulutnya pasti dia akan diam. Jadi zona kenikmatan pada fase oral itu adalah mulut. Jadi mulut di sini fungsinya adalah untuk makan dan menghisap. Dan juga kalau sudah agak besar, anak mulai tumbuh gigi, mungkin usia 7 bulan atau 8 bulan, kalau dia tumbuh gigi, maka mulut itu digunakannya untuk menggigit. Nah, jadi kalau seorang ibu makanya disuruh membiasakan anak untuk memberikan ASI eksklusif adalah pada zona fase-fase awal kehidupan ini. Jadi di situ ibu bisa mendidik anak kapan dia harus maju atau kapan anak itu berharap, misalnya dia nangis, dia lapar, dia mendapatkan minuman. Nah, kita harus jangan diabaikan. Misalnya anak nangis lama-lama lalu dibiarkan aja, jadi nanti dia nggak tahu aturan, tidak mengerti mana yang baik, mana yang buruk, mana kapan dia harus bertindak maju, kapan dia harus menahan emosinya. Jadi itu makanya disebut fase oral. Ya, kalau anak sudah tumbuh gigi, dia mulai menggigit. Jadi tandanya kalau dia menggigit itu biasanya dia sudah kenyang. Nah, kalau ibu mengerti itu seandainya kalau anak udah menggigit diajarkan. Kalau menggigit tidak ibu kasih minum. Nah, dihentikan minum mimiknya. Tapi kalau dia tidak menggigit baru dikasih minum sambil komunikasi. Jadi waktu itu fase oral itu pusat kenikmatan adalah mulut. Dan juga pada anak kecil mulut itu adalah sebagai alarm dari ketidaknyamanannya. Seperti misalnya kalau dia takut, dia merasa tidak nyaman, pasti dia akan menangis. Jadi perhatikanlah, segala sesuatu dilahirkan melalui mulut. Ya, kalau dia misalnya basah atau popoknya ada kotoran, buang air besar atau buang air kecil, pasti dia akan menangis. Jadi seluruh alarm dan kehidupannya melalui mulut. Atau mungkin dia merasa gatal, digigit nyamuk, ada yang mengancam, dia juga akan menangis. Jadi ibu diharapkan harus memahami apa maksud tangis daripada anak. Itu penting sekali pada fase oral. Kalau biasa diabaikan,
anak menangis dibiarkan saja ya, atau tidak diperhatikan. Nah, akibatnya nanti dewasa anak itu tidak akan mengerti aturan. Kapan dia dilarang, kapan dia disuruh, itu tidak akan memahami dia. Itu maknanya untuk masa dewasa. Kemudian lanjut pada fase kehidupan selanjutnya, yaitu fase anal ya, usia 1 sampai 3 tahun. Fase anal ini zona kenikmatannya ada 2, anus dan uretra. Ya, anus di bagian belakang, uretra, vesika urinaria. Nah, di sini fase anal ini sebetulnya saat-saat anak harus diajarkan toilet training. Ya, jadi belajar anak itu kapan dia harus maju atau mengeluarkan sesuatu, kalau dia atau dalam kata lain, dalam luasnya kapan dia harus mengeluarkan pendapat, kapan dia harus berbicara, kapan dia harus berbuat, kapan dia harus bertindak, dan juga kapan dia harus banyak diam. Ya, retensi, ya, eliminasi dan retensi. Jadi kapan dia harus diam, kapan dia harus menahan diri, kapan dia harus menahan emosi. Nah, sejak usia dari 1 sampai 3 tahun itu diajarkan. Di sini juga akan diajarkan mengenai apa yang dimaksud dengan toilet training, latihan. Sebetulnya itu diajarkan hendaknya pada anak di akhir usia 2 tahun sudah diajarkan. Nah, itu resikonya, saudara sekalian, kalau anak itu pakai pampers terus sampai usia sekolah. Akibatnya dia tidak tahu kapan harus menahan, kapan dia harus berjuang untuk mendapatkan kehendaknya, atau kapan dia harus menahan bila orang-orang tidak sesuai dengan harapan dia. Jadi jangan sampai, maka saya harap kalau anak udah sekitar usia kurang di akhir 2 tahun itu di rumah sebaiknya tidak usah pakai pampers. Mungkin pakai pampers pada waktu-waktu tertentu, misalnya dalam perjalanan saja, atau di tempat-tempat yang mungkin susah untuk mendapatkan air atau toilet itu. Jadi diharapkan sebetulnya. Nah, anak yang tidak terlatih, tidak pernah tahu atau tidak bisa menyelesaikan fase analnya ini dengan baik, nah nanti resikonya itu dia tadi, dia tidak bisa bergaul dengan baik, mudah stres, mudah cemas, mudah mengalami putus asa, dan bisa jatuh kepada keadaan yang disebut sebagai depresi. Jadi fase anak ini juga penting untuk perjalanan hidup seorang individu selanjutnya. Ya, harus diselesaikan dengan baik. Apa contoh yang lain lagi? Nah, anak pada waktu itu usia kurang dari 2 tahun itu di rumah diajarkan kalau dia mau pipis tunjukkan kamar mandi. Ya, sebelum dia kalau anak kemorosannya mau pipis antar, atau dia mau buang air besar katakan, sampaikan gitu. Jangan di tengah jalan dia teriak sampai pipis, bilang pipis. Nah, itu disitulah harus dilatih dengan sabar orang tua supaya anak itu mentalnya cukup, kepribadiannya bisa sampai pada saat yang dewasa untuk yang matang ya. Kemudian adalah fase yang ketiga dari psikoseksual, yaitu fase falik ya. Fase falik yaitu fase di mana sebagai pusat kenikmatan itu adalah organ genitalia. Ya, jadi pada saat usia 3 sampai 6 tahun itu anak sudah harus dijaga supaya dia tidak suka telanjang-telanjang lagi. Ingat itu. Nah, kadang-kadang juga kalau di daerah atau mungkin di kampung-kampung orang tua masih suka mandi sama anak di sumur, di sungai, apa itu tuh nggak boleh lagi. Jadi anak sudah harus tahu bahwa menjaga genitalia adalah suatu kewajiban. Ya, jadi fase inilah fase genitalia ini. Jadi di situ juga sudah mulai timbul pikiran anak. Kenapa dia berbeda antara anak laki-laki dan perempuan? Nah, kalau anak bertanya apa bedanya kelamin anak laki dan perempuan, kita harus menjelaskan secara jujur tapi dengan tidak vulgar dan bisa dipahami sesuai dengan pola pikir anak-anak tersebut ya. Dan juga di sini di samping itu pada fase falik ini ada yang disebut sebagai anak mulai mengidolakan orang tuanya. Diharapkan normalnya sih pada fase falik itu anak laki-laki akan mengidolakan bapaknya, anak perempuan akan mengidolakan ibunya. Jangan sampai ibu terlalu sibuk sehingga anak perempuan tidak ada dekat waktunya dengan ibu, sehingga dia lebih mengidolakan ayahnya, ya, sehingga menganggap ibu itu sebagai suatu saingan untuk mengharapkan perhatian ayah. Nah, ini bahaya. Kalau ini terjadi dalam perkembangan anak, itu akan bisa terjadi apa yang kita kenal sebagai fase Oedipus kompleks. Anak lebih menyukai, menyayangi orang-orang lelaki yang lebih tua. Nah, risikonya apa? Nah, nanti setelah dewasa, anak-anak yang begini akan suka dengan laki-laki dewasa, bahkan dia akan cari suami orang-orang tua, om-om yang jauh, yang karena dia mengidolakan dalam hidupnya itu adalah bapaknya, ya. Nah, jadi kalau anak perempuan harusnya ke ibu gitu. Dan sebaliknya, anak laki-laki juga harus lebih dekat dengan bapak. Jadi idolanya, public figure dalam otaknya pada usia fase falik itu anak laki-laki haruslah bapaknya, jangan sampai ibunya, karena bapaknya selalu pemarah atau terlalu keras, dia tidak nyaman dengan bapaknya, akhirnya dia lebih dekat dengan terlalu dekat dengan ibu dan menyayangi ibu,
dan menganggap bapaknya ini sebagai saingan atau musuh. Kalau itu sudah terjadi pada seorang anak laki-laki, Oedipus kompleks yang terjadi pada fase berikutnya atau dewasa atau masa remajanya adalah anak laki-laki ini akan suka dengan orang-orang perempuan tua. Dia akan mencari istri yang lebih tua karena akan merasa terlindungi. Nah, itu bahayanya ya. Jadi saudara supaya waspada dan juga menyampaikan ilmu ini kepada masyarakat ketika kembali berada di tempat tugas masing-masing. Jadi diharapkanlah fase ini jangan sampai stagnasi dengan adanya fase Oedipus kompleks ya. Kemudian juga kita masuk fase berikutnya, yaitu fase laten. Ya, ini adalah fase sekolah. Ya, fase usia sekolah dari usia 6 tahun sampai 11 atau 12 tahun. Ini adalah fase sekolah dasar. Nah, di sini diharapkan dia anak sudah mulai mengetahui, sudah mulai pergi ke dunia yang lebih luas, dia sudah mengenal banyak masyarakat dan juga sudah banyak mengenal banyak orang di lingkungannya. Maka diharapkan pada fase ini stagnasi kalau seandainya terjadi waktu sebelum fase-fase sebelumnya mengenai Oedipus kompleks itu tidak ada lagi. Jadi tidak ada tertahan pikirannya demikian karena dia sudah mulai banyak masyarakat yang dikenalnya, sudah pergaulannya sudah agak lebih luas dengan lingkungan sekolah, teman-teman sekolah maupun gurunya. Jadi diharapkan di situ juga dia sudah mulai senang dengan bapak kalau anak laki-laki, ibu juga untuk anak perempuan. Dan juga sudah mulai perhatian dalam keluarga sudah agak berkurang ya, karena sebagian perhatiannya sudah asik ya. Anak pada usia sekolah itu kadang-kadang kalau dia menyenangi sekolahnya rindu dia sekolah. Seperti Bapak Ibu lihat sekarang ada di beberapa medsos atau di televisi selama fase PSBB atau harus di rumah, sekolah diliburkan. Banyak anak SD kan yang menangis, anak TK menangis karena rindu dengan guru. Mereka rindu dengan kawan-kawan. Nah, kadang-kadang justru pada anak usia 5-6 tahun kalau diajak oleh orang tuanya untuk pergi pesta nggak mau lagi dia. Dia lebih enak main sepeda dengan teman-temannya, lebih enak main layang-layang dengan temannya, atau perempuan main boneka, main ale-alean atau apalah gitu ya, daripada pergi dengan orang tua secara formal. Nah, di sini dia sudah mengenal anak pada fase ini sudah mengenal lingkungan yang agak lebih luas ya. Kemudian kita masuk pada fase yang terakhir menurut psikoseksual, yaitu fase adolesen, yaitu fase remaja ya. Fase remaja berlangsung dari usia 11 sampai 18 tahun, tapi setengahnya adalah fase pubertas ya. Fase pubertas yaitu proses pematangan psikologis. Ciri-cirinya adalah fase ada masa moratorium, mulai ada peer group, terbentuk kawan-kawan dekat ya, mulai terbentuk kawan akrab, atau istilah anak muda sekarang adalah ada gengnya gitu ya. Ada kelompok bermain tertentu dan ada curiosity-nya, ada suatu keinginan untuk masa depannya apa. Sudah mulai terbentuk adanya cita-citanya, sudah ada keinginannya gitu, angan-angannya. Kemudian kadang-kadang sudah mulai menentang otoritas, istilahnya nggak mau diatur lagi. Kadang-kadang kan sering kita dengar pada anak-anak yang sudah agak udah saya udah besar, nggak usah diatur-atur, nggak usah papa atur lah, saya udah besar. Jadi seolah-olah kadang-kadang pada fase adolesen ini mereka sudah ingin diberi tanggung jawab, tidak selalu harus dilindungi. Selanjutnya kita lihat di sini mengenai kepribadian ya. Kepribadian, supaya kita lebih kenal apa sih sering kita menyebut istilah kepribadian. Jadi kepribadian itu secara umum digunakan untuk menggambarkan suatu corak perilaku yang ditunjukkan seseorang yang dalam selama dalam pengalaman pribadinya ya. Gambaran umum dari individu tersebut bisa dilihat pada tempat umum ataupun dalam kehidupan pribadinya. Jadi kepribadian itu menggambarkan corak ya secara umum, maupun dalam keadaan luas dia berada di tempat umum ataupun dalam dia lagi sendiri atau dalam tempat-tempat dalam yang sifatnya lebih privasi atau pribadi ya. Jadi kepribadian itu, pembentukan kepribadian ditentukan oleh masa bayi sampai akhir usia remaja. Jadi kepribadian ini juga ditentukan oleh fase-fase psikoseksual yang kita terangkan tadi ya. Apa fungsi dari dasar daripada kepribadian? Tujuannya adalah untuk bagaimana seseorang bersikap dalam menghadapi kehidupannya. Jadi masing-masing kepribadian itu beda-beda dia menyikapi hidup ini. Dan itu untuk menentukan kedewasaan seseorang, mana yang kepribadiannya cukup matang, mana yang tidak. Apabila berhasil melewati fase-fase perkembangan dengan baik, maka remaja akan memasuki fase dewasa dengan penuh percaya diri. Jadi kalau fase psikoseksual tadi dilewati dengan baik dan memiliki kepribadian yang cukup matang,
bisa adaptasi dengan baik dengan lingkungan, maka anak atau remaja akan memasuki usia dewasa dengan penuh percaya diri. Tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa ragu-ragu, dan juga akan lebih matang dalam kepribadiannya. Baik, kita lihat perkembangan kepribadian menurut Sigmund Freud ya. Itu sering disebut itu it itu ada pada semua makhluk hidup ya. Semua makhluk hidup di dunia ini memiliki it adalah dorongan insting dimiliki oleh semua makhluk hidup yang bergerak, dan ini sifatnya adalah tidak sadar, unconscious. Itu dimiliki sejak dan telah terbentuk sejak lahir, jadi sudah ada sejak kita lahir, dan lebih mengutamakan kesenangan pribadi, itu it. Dan itu merupakan proses pikir yang primer ya, kadang-kadang juga lebih ke arah fantasi. Kemudian ada yang disebut sebagai ego. Ego itu mulai terbentuk pada usia 6 bulan ya. Ego mulai terbentuk pada usia 6 bulan. Ego ini ada terbagi 3 fase. Ego ada yang sifatnya sadar, ada yang setengah sadar. Setengah sadar ini bukan maksudnya dalam alam setengah sadar, bukan unconsciousness di sini, bukan berarti kompos mentis, bukan begitu ya. Di sini kita lebih berarah ke arah perception gitu istilahnya. Sadar dalam arti tanda kutip, dalam arti kejiwaan. Ada yang setengah sadar, ada yang tidak disadari sama sekali. Itu ego. Ya, dan ini umumnya adalah proses pikir yang realita. Ya, dan berhubungan juga dengan cara berpikir abstrak dan logis. Nah, apa contoh it? Ya, contoh it itu misalnya semua binatang punya. Ya, kalau kita melihat es krim pasti akan keluar air ludah. Itu it itu. Ya, ada dorongan insting. Anjing juga begitu. Misalnya binatang anjing kalau mencium daging atau mencium tulang, langsung air ludahnya keluar. Ada langsung dia ingin makan. Begitu juga kucing ya. Kucing lihat ikan, langsung seleranya ingin makan. Itu it. Jadi lebih mengutamakan kesenangan. Nah, kalau ego adalah yang terbentuk untuk juga proses pikir yang realitas, berhubungan dengan kesenangan juga, tapi lebih sifatnya sekunder. Nah, apa fungsi daripada ego? Nah, fungsi ego adalah untuk mengontrol dan mengatur it. Ya, kadang-kadang misalnya ego anak sekolah ya, betul mencium bau bawang, terbayang ingin makan. Tapi dia dalam kelas. Nah, fungsinya ego di situ, dia harus bisa mengatur it. Kalau lagi di sekolah nggak boleh makan. Nah, itu fungsi ego ya, kontrol dan mengatur it. Dan kedua adalah judgment, untuk pertimbangan. Ya, pertimbangan baik buruk, boleh atau tidak boleh. Jadi lebih ke arah resiko dan logikanya. Kemudian juga untuk relation to reality, ya, hubungan dengan lingkungan. Adaptasi terhadap perubahan-perubahan berdasarkan pengalaman, itu fungsi ego. Seperti anak sekolah ya, di umur TK, dia di rumah miliknya semua, apa kehendaknya bisa dia dapatkan. Tapi begitu dia sampai sekolah, ada hal-hal yang misalnya dia mau menggambar krayon merah, sementara krayon merah dipakai oleh kawannya. Nah, di situ dia harus bisa menahan diri supaya menunggu sampai kawannya selesai. Ya, jadi itu gunanya ego. Ya, bisa mengontrol keinginannya. Keinginannya pengen gambar krayon merah. Krayon merah hanya satu, dipakai oleh kawannya. Nah, di situ dia harus fungsi ego, bisa menahan diri. Kemudian juga object relationship, bagaimana bergaul dengan orang lain, ya. Kemudian fungsi ego yang berikutnya, yang kelima, adalah sintetik daripada ego. Ya, di sini integrasi dari elemen secara keseluruhan. Sintetik, jadi secara sistematik mengkoordinasikan semua elemen dalam kehidupan. Itu fungsi ego. Dan berikutnya adalah fungsi otonom, yaitu fungsi primer. Yaitu fungsi primer maksudnya persepsi belajar, menyangkut kecerdasan, menyangkut cara berbahasa, menyangkut juga pergerakan atau psikomotor, ya. Dan yang terakhir fungsi otonom yang sekunder, pengembangan dari fungsi-fungsi awal. Jadi ego ini harus dibina ke arah yang lebih positif, ya. Kemudian ada lagi berikutnya yang kita sebut sebagai super ego. Nah, super ego itu hanya dimiliki oleh manusia. Super ego ini lebih ke arah titik moral, ya, lebih mementingkan moral maupun etika, ya. Harus ini lebih, makanya dari kecil anak itu kalau dibina dengan agama, dengan pendidikan yang baik, itu akan membentuk super ego yang baik, ya. Super ego itu harus dipelajari, harus dibina, dibentuk oleh orang tua, dan itu hendaknya mulai terbentuk pada usia anak prasekolah atau usia 5 sampai 6 tahun, ya. 5 sampai 6 tahun. Dan ini lebih memfokuskan atau lebih memperhatikan tentang perilaku, pikiran dan perasaan. Ya, lebih agak luas.
ya, super ego itu. Dan super ego itu juga diperlukan untuk bagaimana individu ini menghadapi stresor dalam hidupnya. Bagaimana dia istilahnya memanage bila dia menghadapi kesulitan, bila dia menghadapi hambatan dalam kehidupannya. Maka itu fungsi daripada super ego. Dan itu super ego ada bargaining, ada yang bisa disetujui, ada yang bisa tidak disetujui, ya. Dan juga dengan mengertinya individu tentang super ego, berkembangnya super ego dengan baik, dia akan mengerti mana larangan, mana yang harus dilakukannya, mana yang tidak boleh, mana yang baik, mana yang benar. Jadi super ego ini adalah mekanisme yang sangat tertinggi dalam seorang individu. Makanya hendaklah dipakai super ego yang matang, ya. Jadi ini berkaitan juga dengan ego. Kemudian yang topik kita berikutnya adalah mekanisme pertahanan mental, atau disebut juga dengan mekanisme pertahanan ego, ya. Fungsinya adalah untuk melindungi ego, untuk keseimbangan mental. Ada beberapa jenis, barangkali ini yang perlu kita kenal. Beberapa jenis bila kita menghadapi stresor dalam hidup ini, apa mekanisme pertahanan ego ini pakai, ya. Yang pertama adalah represi. Jadi begini, represi itu ada penyangkalan secara tidak sadar, ya. Penyangkalan secara tidak sadar, misalnya dia begitu sedih, dia begitu kecewa seseorang, tapi dia seolah-olah masih bisa tersenyum. Nah, dia dikatakan dia tidak apa-apa, tetapi alam tak sadar dia membenam dalam pikirannya ke alam tidak sadar bahwa dia tidak dalam keadaan kesedihan. Dia berusaha tenang, merepresi saja, menekan, diam, ya. Kemudian yang berikutnya adalah supresi, penyangkalan secara tidak sadar, ya. Dia menolak apa yang terjadi, ya. Dia tidak menerima apa yang kegagalan atau apa yang dihadapinya. Jadi denial, menyangkal apa yang terjadi. Kemudian sublimasi, menjadikan jadi sesuatu yang diharapkan tidak didapat, maka dia mengalihkan menjadi lebih bernilai dan diterima, ya. Misalnya yang dimaksud di sini adalah sebetulnya gini, mungkin supaya bisa diterima, mengalah sublimasi itu mengalihkan menjadi lebih bernilai. Misalnya dia kecewa, anak yang kecewa tidak dapat, misalnya dia nggak bisa main air atau nggak boleh main hujan. Dia pengen main air tapi nggak boleh berhujan-hujan sama orang tuanya. Akhirnya dialihkan, misalnya dia bantu menyimbah sumur, gitu, mengisi air bak, bantu orang tuanya ngangkat air, gitu. Jadi mengalihkan sesuatu yang lebih bernilai, tapi dia tetap berhubungan dengan air. Itu salah satu bentuk contoh. Kemudian identifikasi, identitas, meniru, ya. Identifikasi berusaha menyerupai atau menyati seseorang. Misalnya dia ingin jadi seorang pilot, nah dia boleh berakting seperti seorang pilot. Jadi menyerupai, identifikasi, itu mekanisme yang dipakai. Ya, yang berikutnya itu reaksi formasi, yaitu perbuatan yang bertentangan langsung dengan keinginan yang terlarang, seperti pada korupsi atau orang yang pengedar nafsa. Dia sebetulnya perbuatan ini sangat bertentangan, yaitu dia menghalalkan segala cara yang secara umum atau secara etika itu tidak boleh. Ya, seperti pengedar nafsa. Dia alasannya dengan gaji tidak cukup, maka dengan ini dia bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, ya. Kemudian mekanisme pertahanan ego yang berikutnya adalah kompensasi atau bersikap berlebihan, ya. Contohnya adalah ibu yang terlalu sering keluar rumah, terlalu banyak meninggalkan keluarga, tiba-tiba ketika pulang anaknya begitu merengek, apa kehendak anak dikabulkan semua. Nah, itu nggak boleh juga, ya. Apa permintaan anak kadang-kadang yang nggak baik, yang nggak benar juga dikabulkan atau diberi. Nah, itu tidak boleh, ya. Kemudian mekanisme pertahanan berikutnya adalah proyeksi, yaitu menyalahkan orang lain. Misalnya mahasiswa ini nggak lulus atau berat, nanti yang disalahkan dosennya. Ya, dosen itu kasih kuliah terlalu banyak, atau mungkin soalnya tidak cocok dengan yang diberikan. Padahal sebetulnya dia yang tidak menalar atau tidak mempelajari bahan itu dengan baik, ya. Itu proyeksi. Displacement, yang berikutnya adalah displacement, pergeseran satu ide atau keadaan sebagai pengganti yang hampir mirip, ya. Misalnya apa? Misalnya ini, sebetulnya ada anak yang bercita-cita ingin jadi dokter bedah misalnya, ya, tapi nggak kesampaian. Akhirnya dia menjadi seorang penjual daging, karena berhubungan juga dengan pisau, motong gitu, ya. Kemudian yang kurang bagus berikutnya mekanisme pertahanan ego adalah denial, ya. Denial itu menyangkal, penolakan sesuatu yang menyebabkan seorang menjadi stres, ya. Ini yang bisa terjadi, misalnya dia kehilangan pekerjaan, kehilangan objek atau orang yang dicintai, dan dia tidak bisa menerima dengan baik atau menyangkal
tidak bisa, akhirnya dia menjadi distress. Ini sering terjadi pada orang yang depresi. Ya, dia tidak bisa menerima realita kematian orang terdekat atau kehilangan harta benda yang cukup bermakna ya. Kemudian juga yang berikutnya adalah rasionalisasi. Jadi dia membuat itu menjadi logika, yaitu mencari alasan untuk pembenaran terhadap suatu perbuatan yang tidak dapat diterima. Ya, ini hampir mirip dengan reaksi formasi, rasionalisasi. Kemudian yang kurang bagus juga itu regresi, mundur ke fase sebelumnya. Ya, ini misalnya terjadi pada orang yang skizofrenia hebefrenik ataupun orang tua yang sudah mengalami depresi yang sangat hebat sehingga perilakunya mundur ke masa kecil atau ke masa fase-fase kehidupan sebelumnya. Ya, misalnya dia nggak biasa ngompol jadi ngompol, atau mungkin anak juga bisa terjadi. Anak yang mengalami depresi bisa terjadi apa yang disebut enuresis nocturna, ngompol tengah malam. Sebetulnya di awalnya tidak ngompol, tapi mungkin di sekolah dia mengalami tekanan, ada yang tidak enak atau dibully oleh kawan-kawan di sekolah sehingga tiba-tiba kebiasaan jadi ngompol setiap malam. Itu kan mundur itu, yang ngompol itu kan fase bayi. Nah ya, jadi akhirnya mundur ke masa sebelumnya. Kemudian yang paling parah juga ini pada psikotik biasanya adalah acting out, perilaku yang agresif atau gaduh gelisah. Jadi dia tidak mendapatkan sesuatu maka dia ngamuk, merusak, membahayakan orang-orang di sekitarnya. Jadi dia ingin mendapatkan apa yang kehendaknya. Ya, jadi ini tidak bagus, mekanisme yang tidak bagus. Ya, bukan. Ini semua yang tidak bagus ini yang saya terangkan tadi. Sorry, maaf. Ya, itu adalah mekanisme pertahanan ego yang patologis. Ya, oke. Ya, barangkali ini mengenai kuliah untuk topik yang kepribadian dan psikopatologi cukup sampai di sini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan boleh WA saya atau mungkin kapan kita bertemu. Kemudian nanti kita lanjut untuk topik yang keempat, yaitu gangguan kepribadian. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.